Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Rayova dengan NIM 3073055, salah satu mahasiswa Departemen Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang itu tuh sistem rem cakram. Oke, masuk ke slide pertama, yaitu pembahasan apa aja yang akan kita bahas pada materi hari ini. Yaitu yang pertama itu adalah pengertian sistem rem cakram, yang kedua itu fungsi rem cakram, yang ketiga fungsi sistem rem cakram, yang keempat cara kerja sistem rem cakram, yang kelima kelebihan dari sistem rem cakram tersebut, yang keenam kekurangan sistem dari rem cakram. Oke, yang pertama yaitu pengertian sistem rem cakram. Itu sistem rem cakram adalah sistem yang menggerakkan pengereman yang bekerja dengan cara menjepit piringan rem atau disrotor menggunakan kampas rem atau brake pad sehingga putaran roda melambat atau berhenti. Sistem ini banyak digunakan pada kendaraan modern karena memiliki daya pengereman yang baik dan lebih cepat melepaskan panas. Nah, jadi sistem pengertian sistem rem ini itu menggunakan dua komponen utama, itu disc brake sama disc rotor atau brake pad untuk melakukan gaya gesek sehingga melakukan perlambatan pada kendaraan dan juga pemberhentian pada kendaraan. Nah, biasanya untuk sistem rem cakram sendiri itu digunakan pada ban depan pada kendaraan motor, dan juga untuk saat ini banyak rem cakram itu digunakan depan dan di belakang pada kendaraan mobil. Nah, fungsi dari rem cakram sendiri itu ada 4 fungsi utamanya, yaitu memperlambat laju kendaraan. Yang pertama, yang kedua menghentikan kendaraan, atau yang ketiga menjaga kendaraan tetap berhenti saat diperlukan. Yang keempat membantu pengemudi mengendalikan kecepatan kendaraan. Nah, yang pertama itu memperlambat laju kendaraan adalah fungsi utama pada rem. Yang kedua itu menghentikan kendaraan juga fungsi utama pada rem. Yang ketiga menjaga kendaraan tetap berhenti saat diperlukan. Nah, saat diperlukan yang kita maksud di sini adalah saat posisi parkir, agar tidak mobil maju atau mundur nantinya. Yang kedua itu membantu pengemudi mengendalikan kecepatan kendaraan. Nah, kalau tanpa rem, pengemudi dia bisa mengatur kecepatan kendaraan. Misalnya dari kecepatan 60, dia tidak bisa mengatur kecepatannya menjadi 20 secara singkat. Dia memerlukan trek yang panjang untuk melakukan perubahan kecepatan jika tidak memiliki rem. Yang berikutnya yaitu komponen sistem rem cakram. Nah, sistem rem cakram itu memiliki beberapa komponen yang membantu proses pengereman itu sendiri. Yang pertama itu adalah pedal rem. Pedal rem ini terletak di dalam mobil pada samping gas. Nah, pedal rem ini berfungsi untuk memberikan gaya pengereman dari pengemudi. Nah, yang kedua ada master silinder. Master silinder mengubah tekanan mekanis dari pedal menjadi tekanan hidrolik. Nah, dari master silinder ini cairan fluida tersebut akan didorong sehingga akan menjadi tekanan hidrolik. Yang ketiga adalah minyak rem. Nah, minyak rem ini sebagai cairan fluida pada sistem rem sehingga nantinya dapat terjadinya proses pengereman. Yang keempat itu adalah kaliper. Kaliper berfungsi untuk menekan kapas rem ke piringan rem. Nah, dari minyak rem nanti setelah ditekan oleh master silinder dan dimanfaatkan, nanti minyak rem itu akan menekan kalipernya. Akan ditekan kalipernya oleh cairan fluida tadi sehingga terjadi proses pengereman. Yang komponen berikutnya adalah kampas rem atau brake pad. Ini brake pad ini tersendiri itu menghasilkan gesekan dengan piringan rem untuk mengurangi putaran roda. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan di sini brake pad atau kampas rem ini adalah komponen yang berhubungan langsung dengan disrotor untuk melakukan pemberhentian pada kendaraan atau memperlambat kendaraan gitu istilahnya. Yang terakhir atau komponen terakhir yang ingin kita bahas itu adalah piringan rem atau disc rotor. Disc rotor yang terhubung dengan roda dan dijepit oleh kampas rem. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya atau soal yang tadi, kampas rem atau brake pad itu nanti bersentuhan langsung dengan disc rotor sehingga terjadi proses pengereman. Oke, apa bisa dapat dipahami sampai sejauh ini? Siapa? Oke, berikutnya cara kerja pada sistem rem cakram. Nah, cara kerja sistem rem cakram itu menggunakan prinsip hidrolik atau menggunakan cairan fluida untuk melakukan pengereman. Nah,
Dengan cara memberikan tekanan pada pedal rem akan diteruskan oleh minyak rem ke kaliper sehingga kampas rem menjepit piringan rem cakram, sehingga gesekan antara kampas rem atau brake pad dengan disc rotor itu akan memperlambat laju kendaraan dan bahkan bisa memberhentikan kendaraan tersebut. Nah, bisa kita tarik kesimpulan di sini kalau rem cakram itu bekerja dengan menggunakan cara fluida. Dengan cara memanfaatkan cairan fluidanya atau minyak remnya, nanti maka disc rotornya akan bergerak dan akan terjadi perlambatan atau juga dapat bisa memberhentikan kendaraan tersendiri. Oke, next. Nah, kelebihan dan juga kekurangan pada sistem rem cakram. Kita tahu kan setiap suatu hal ataupun komponen seperti rem cakram, rem tromol dan juga hal yang lainnya, bahkan rem pneumatik itu memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Nah, dan untuk kelebihan itu akan menutupi kelebihan dari komponen sistem lainnya, dan juga kekurangannya akan ditutupi oleh kelebihan dari sistem lainnya. Misalnya daya pengereman pada rem cakram. Yang pertama itu kita akan bahas kelebihannya, yaitu daya pengereman itu lebih baik. Berarti daya pengereman itu lebih baik daripada sistem rem tromol. Yang kedua itu pelepasan panas lebih cepat. Nah, ini yang sangat penting di dalam pengereman, karena rem itu adalah komponen yang bergesekan untuk melakukan pemberhentian pada kendaraan. Pelepasan panas itu sangatlah penting gitu. Jika terjadi overheat, maka akan terjadi remblong. Maka pelepasan panas pada rem cakram itu sangatlah baik dan juga cepat. Yang ketiga adalah tetap aktif saat kondisi basah. Nah, ini yang bagusnya, tetap efektif dalam saat kondisi basah, tidak mengganggu kinerjanya pada saat kondisi basah. Seperti apa? Seperti hujan ataupun jalannya becek, itu tidak mengganggu kinerja dari sistem rem cakram. Yang keempat itu pemeriksaan penggantian kampas rem itu lebih mudah. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mencoba melakukan penggantian kampas rem cakram gitu, ataupun mencoba pelepasan pada kalipernya. Itu lebih simpel daripada melakukan pembersihan ataupun penggantian part pada rem tromol. Karena rem tromol itu memiliki beberapa komponen yang agak sedikit rumit, seperti ada kalipernya juga di dalamnya. Sedangkan rem cakram itu cuma ada kaliper, nanti dibuka kalipernya, diganti kampas udah. Atau maupun melakukan penggantian piston itu akan kita lakukan cuma mengeluarkan piston, nanti dimasukkan lagi. Nah, yang terakhir adalah respon pengeremannya itu lebih cepat daripada rem lainnya, karena itu jadi langsung gitu. Nah, untuk kekurangan sendiri pada rem cakram itu harganya itu lebih mahal dibandingkan rem tromol. Seperti yang saya bilang tadi, setiap dari kelebihan pasti memiliki kekurangan gitu. Nah, yang pertama kekurangannya itu harganya itu lebih tinggi daripada harga rem tromol. Yang kedua itu kampas rem lebih cepat aus daripada rem tromol, karena bergesekannya itu secara efektif secara terus-menerus tadi, maka rem depan itu atau rem cakram itu lebih cepat habis daripada rem tromol. Yang ketiga itu membutuhkan tekanan hidrolik yang baik. Nah, di sini membutuhkan tekanan hidrolik yang baik ini yang dimaksudkan jika kita terdapat sedikit angin pada sistem hidrolik pada rem cakram, maka bisa kita pastikan itu bakalan terjadi remblong ataupun kosong saat pengereman nanti. Maka di sini untuk rem cakram itu ataupun sistem rem cakram itu memerlukan sistem hidrolik atau fluida yang sangat baik. Makanya di rem cakram ini kita punya yang namanya bleeding untuk melakukan proses pembuangan angin pada rem. Karena jika tekanan hidroliknya tidak baik, itu dapat mengganggu ataupun dapat mempertaruhkan keselamatan dari pengemudi tersebut nantinya. Oke, yang terakhir adalah komponen lebih mudah terkena debu dan juga kotoran. Nah, seperti yang dibilang pada kelebihannya tadi, pemeriksaan dan penggantian kampas rem itu lebih mudah, sehingga komponennya itu lebih terbuka daripada rem tromol. Nah, karena hal itu dapat lebih mudah terkena, rem cakram itu dapat lebih mudah terkena oleh debu dan juga pasir dan segala macamnya, sehingga mengganggu kinerja rem, bahkan mengganggu bentuk dari disc rotor.
Contoh, jika salah satu pasir besar masuk ke dalam sela antara cakram dengan diskaliper dengan brake pad dengan disrotor, maka nanti bakal terjadi lecet pada disrotor sehingga proses pengeraman itu tidak terjadi secara maksimal lagi. Nah, dari situ nanti kita membutuhkan komponen baru untuk melakukan penggantian pada disrotor ataupun brake padnya. Bisa jadi juga kita melakukan rematching untuk perbaikannya. Nah, yang terakhir cuman itu. Oke, sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang udah menonton videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Saatnya sudah